Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, pada video kali ini saya akan menjelaskan 5 tipe file dan akan menjelaskan 3 DBMS atau Database Management System. File terdiri dari 5 tipe yang memiliki fungsi berbeda-beda. Antara lain, yang pertama, file master. Sebuah file master merupakan file yang digunakan untuk menyelesaikan tugas pokok tertentu dan dipelihara secara teratur. Contoh dari file master ini adalah sistem hotel yang menggunakan file induk yang berisikan catatan tamu dan catatan kamar. Jenis informasi file induk cenderung tetap, tetapi dalamnya sering berubah. Yang kedua, file transaksi. File ini berisikan informasi yang digunakan untuk memperbarui file, yaitu file master. Dengan adanya file ini, file master dapat berubah sesuai dengan informasi yang ada di dalam file transaksi. Contoh rekaman tentang pelanggan yang sudah membayar tagihan listrik. Nantinya file ini akan membentuk file transaksi. Kali seminggu, file ini digunakan untuk merubah record pada file master. Yang ketiga, file laporan. File ini berisi data laporan untuk keperluan user. File ini bisa dicetak pada kertas atau ditampilkan pada layar monitor. Contoh pada penggunaan obat untuk pasien pada rumah sakit. Data ini akan dicetak dan diarsipkan guna mempertanggungjawabkan pekerjaan mereka. Yang keempat, file sejarah. File ini digunakan untuk menyimpan data yang telah disiapkan dalam periode tertentu yang telah lampau. Contoh pada rumah sakit, jika pasien sudah keluar, akan disampaikan pada file sejarah atau disebut file riwayat hidup. File ini akhirnya digunakan untuk menyusun laporan di kemudian harinya. Yang kelima, file cadangan. File cadangan ini merupakan file salinan dari file yang masih aktif dalam database. File ini digunakan sebagai file pengganti apabila file database mengalami kerusakan. Contoh data perusahaan yang disimpan di penyimpanan cloud. Ini merupakan data cadangan yang akan digunakan jika file pada data perusahaan tersebut mengalami 3 contoh aplikasi Database Management System atau DBMS. Yang pertama, MySQL. MySQL adalah sebuah implementasi dari sistem manajemen basis data relasional yang distribusikan secara gratis di bawah lisensi GPL atau General Public License. MySQL pada awalnya diciptakan pada tahun 1979 oleh Michael Monty-Widenius, seorang programmer komputer asal Swedia. Monty mengembangkan sebuah sistem database sederhana yang dinamakan Unirect yang menggunakan koneksi low-level ISAM Database Engine dengan indexing. Pada saat itu Monty bekerja pada perusahaan bernama TCX di Swedia. TCX pada tahun 1994 mulai mengembangkan aplikasi berbasis web dan berencana menggunakan Unirect sebagai sistem database. Namun sayangnya, Unirect dianggap tidak cocok untuk database yang dinamis seperti web. TCX kemudian mencoba mencari alternatif sistem database lainnya. Salah satunya adalah MSQL atau Mini SQL. Namun, MSQL versi 1 ini juga memiliki kekurangan, yaitu tidak mendukung indexing, sehingga performanya tidak terlalu bagus. Dengan tujuan memperbaiki performa MSQL, Monty mencoba menghubungi David Hughes, programmer yang mengembangkan MSQL, untuk menanyakan apakah ia tertarik mengembangkan sebuah konektor di MSQL yang dapat dihubungkan dengan Unirect ISAM sehingga mendukung indexing. Namun saat itu Hughes menolak dengan alasan sedang mengembangkan teknologi indexing yang independen untuk MySQL versi 2. Dikarenakan penolakan tersebut, David Hughes, TCX, dan juga Monty akhirnya memutuskan untuk merancang dan mengembangkan sendiri konsep sistem database baru. Sistem ini merupakan gabungan dari Unirect dan MSQL yang source coding-nya dapat bebas digunakan, sehingga pada Mei 1995 sebuah RDBMS baru yang dinamakan MySQL dirilis. David Exner dari Dentron HB, rekanan TCX, mengusulkan agar MySQL dijual dengan model bisnis baru. Ia mengusulkan agar MySQL dikembangkan dan dirilis dengan gratis. Pendapatan perusahaan selanjutnya didapat dari menjual jasa support. Untuk perusahaan yang ingin mengimplementasikan MySQL, konsep bisnis ini sekarang dikenal dengan istilah open source.
Pada tahun 1995, PCX berubah nama menjadi MySQL Lab dengan Michael Widenius, David Exner, dan Alan Larson sebagai pendirinya. Titel AB di belakang MySQL adalah singkatan dari Aktiebolet, istilah PT, perseroan terbatas bagi perusahaan Swedia. Kelebihan dari MySQL: yang pertama, berlisensi GPL dan multiplatform. Yang kedua, dapat diintegrasikan dengan beberapa bahasa pemrograman seperti .NET, Java, Python, Perl, yang merupakan bahasa pemrograman yang paling dominan di kalangan programmer. Yang ketiga, mendukung ODBC untuk sistem operasi Windows sehingga bisa digunakan aplikasi yang berjalan di Windows. 4. Bisa dijalankan pada spesifikasi hardware yang rendah karena lebih hemat resource memory dibandingkan database lain sehingga mudah digunakan untuk bahan pembelajaran. Yang kelima, MySQL dapat mendeteksi pesan kesalahan pada klien dengan menggunakan lebih dari 20 bahasa, meskipun bahasa Indonesia belum termaksud di dalamnya. Yang keenam, MySQL dapat diintegrasikan dengan hosting. Kekurangan dari MySQL: yang pertama, banyak mengklaim kurang support terhadap pemrograman visual desktop, sehingga sedikit yang menggunakan aplikasi visual. 2. Karena berlisensi GPL, sehingga sulit mendapatkan update untuk problem yang urgent, sehingga perusahaan skala menengah ke atas lebih memilih RDBMS berefisien dan disupport seperti Oracle dan Microsoft SQL Server. Yang berikutnya, database PostgreSQL. Postgres pada awalnya dikembangkan oleh mahasiswa dan staf programmer University of California, Berkeley di bawah arahan Profesor Michael Stonebraker. Software ini mulanya dinamai Postgres, tetapi karena banyak tambahan untuk fungsi-fungsi SQL, maka pada tahun 1995 namanya diganti Postgres 95. Dan sejak tahun 1996, nama yang digunakan hingga sekarang adalah PostgreSQL. Pada saat pertama dikembangkan, Postgres dianggap tidak memenuhi standar ANSI SQL 92, standar database berskala besar, karena tujuannya hanya menjadikan Postgres sebagai database yang mempunyai banyak fitur dan keluasan yang tinggi. Karena merasa mendapat tantangan, Postgres berusaha untuk memenuhi standar tersebut, dan akhirnya Postgres mampu juga untuk mencapai standar ANSI SQL. Tetapi yang lebih gila lagi, ternyata kemampuan Postgres melebihi standar ANSI SQL, yang berarti kemampuan Postgres melebihi database lain standar ANSI SQL yang diantaranya adalah Oracle. Wajar jika Postgres dinobatkan Linux Award sebagai database pilihan dan menempatkan Oracle pada tempat kedua. Kelebihan PostgreSQL: yang pertama, PostgreSQL memiliki arsitektur multiproses, yang berarti memiliki stabilitas yang lebih tinggi, sebab satu proses anak yang mati tidak akan menyebabkan seluruh daemon mati, meskipun pada kenyataannya dulu ini sering terjadi. Dalam kondisi load tinggi, kecepatan PostgreSQL sering mengalahkan MySQL untuk query dengan klausa join yang kompleks. Hal ini dikarenakan PostgreSQL mendukung locking di level yang lebih rendah, yaitu row. Yang ketiga, PostgreSQL memiliki fitur seperti pewarisan tabel dan tipe data atau tipe data array yang kadang praktis untuk menyimpan banyak item data di dalam salah satu record. Dengan adanya kemampuan ini, maka di PostgreSQL kita dapat mendefinisikan sebuah tabel yang mewarisi definisi tabel lain. Yang keempat, PostgreSQL menyediakan hampir seluruh fitur-fitur database seperti terdapat dalam produk database komersial pada umumnya. Yang kelima, PostgreSQL pun memiliki tipe data geometri seperti titik, garis, lingkaran, poligon yang mungkin berguna bagi aplikasi ilmiah tertentu. Yang keenam, PostgreSQL memberikan kita kemampuan mendefinisikan sebuah field sebagai array. Yang ketujuh, PostgreSQL memiliki hampir semua fasilitas standar yang biasanya diinginkan: view, table virtual, trigger, select, store procedure dalam beberapa bahasa, dan for key constraint. Yang kedelapan,
PostgreSQL juga memiliki apa yang disebut rule, yaitu tindakan custom yang bisa kita definisikan dieksekusi saat sebuah tabel di-insert, update, atau di-delete. Kesembilan, Postgres juga mempunyai kemampuan untuk membuat konektivitas dengan database seperti pagedump, interbase, page access, dan hampir semua database pada Linux. Kekurangan PostgreSQL. Yang pertama, kurang begitu populer dan cocok bekerja di lingkungan web jika dibandingkan dengan MySQL. Yang kedua, kurang fokus dalam hal kelangsungan dan kecepatan. Yang ketiga, arsitektur dengan multiproses ini sulit diterapkan ke Windows sebab Windows amat script oriented. Yang keempat, PostgreSQL sendiri saat ini bisa dijalankan di Windows, tapi melalui lapisan emulasi Cygwin. Yang kelima, kurang unggul dalam hal ketersediaan fungsi built-in. Yang keenam, replikasi di PostgreSQL belum disertakan dalam distribusi standarnya. Yang terakhir, Microsoft Access. Microsoft merilis Microsoft Access 1.0 pada bulan November 1992 dan dilanjutkan dengan rilis versi 2.0 pada tahun 1993. Microsoft menentukan spesifikasi minimum untuk menjalankan Microsoft Access 2.0 adalah sebuah komputer dengan sistem operasi Microsoft Windows 3.0, RAM berkapasitas 4 MB, dan ruang kosong hard disk yang dibutuhkan 8 MB. Versi 2.0 dari Microsoft Access ini datang dengan 7 buah disket. Perangkat lunak tersebut bekerja dengan sangat baik pada sebuah basis data dengan banyak record. Tapi, terdapat beberapa kasus di mana data mengalami kerusakan. Sebagai contoh, pada ukuran basis data melebihi 70 MB, sering mengalami masalah seperti pada saat itu memang hard disk yang beredar masih di bawah 700 MB. Buku manual yang dibawanya memperingatkan bahwa beberapa kasus tersebut disebabkan oleh driver perangkat yang kuno atau konfigurasi yang tidak benar. Kode name yang digunakan oleh Access pertama kali adalah Cirrus, yang dikembangkan sebelum Microsoft mengembangkan Microsoft Visual Basic. Sementara mesin pembuat form antarmuka yang digunakannya dinamakan dengan Ruby. Bill Gates melihat purwarupa tersebut dan memutuskan bahwa komponen bahasa pemrograman basic harus dikembangkan secara bersama-sama sebagai sebuah aplikasi terpisah tapi dapat diperluas. Proyek ini dinamakan dengan Thunder. Kedua proyek tersebut dikembangkan secara terpisah dan mesin pembuat form yang digunakan oleh keduanya tidak saling cocok. Hal tersebut berakhir saat Microsoft merilis Visual Basic for Application. Kelebihan Microsoft Access. Yang pertama, manipulasi tabel dan data sangat mudah dilakukan. Kedua, relasi antar tabel dapat dibuat dengan mudah. Yang ketiga, perintah SQL dapat diberikan. Yang keempat, dapat diintegrasikan dengan bahasa pemrograman, misalnya Delphi, Visual Basic, dan lain-lain. 5. Tersedia fasilitas untuk security data. Keenam, mampu menyimpan data dalam jumlah sangat besar, jauh lebih besar daripada Paradox. Kekurangan Microsoft Access. Yang pertama, aplikasinya tidak free alias tidak gratis. 2. Kurang begitu bagus jika diakses melalui jaringan. Yang ketiga, hanya dapat memproses maksimal 2 GB file database. Yang keempat, tidak mendokumentasikan langkah-langkah yang sudah kita lakukan terhadap kertas kerja kita. Tidak ada logs yang berguna untuk referensi berikutnya serta buat dokumentasi atau arsip. 5. Data bisa secara tidak sengaja berubah yang akan mengurangi kevalidan atau sahnya data di pembuktian. 6. Hanya memproses sebagian tipe data yang di dunia, contohnya EBCDIC atau data dari IBM mainframe yang tidak bisa diproses oleh Access. 7. Kesulitan dalam batch proses. Jika diaudit software untuk melakukan audit yang sama untuk periode yang berbeda bisa dilakukan dengan batch atau template. Walaupun hal ini bisa dilakukan dengan VBA, namun prosesnya lebih sulit untuk dibuat. Demikian mengenai penjelasan 3 tipe file dan 5 jenis DBMS atau Database Management System. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.